Ya, mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Orang yang di luar kelompoknya. Nah, ini kelompok sudah dilarang di Indonesia ini dari dahulu, berganti-ganti nama. Berganti-ganti nama. Orang yang masuk orang yang di luar kelompoknya itu najis. Hasil diskusi saya dengan beberapa peneliti, betul 90% lebih orang-orang Khawarij yang tertangkap di negeri ini, itu mereka akidahnya pakai tri tauhid. Apa tri? Baik, ini ada katanya beberapa pemuda dari suatu jamaah belajar di Ma'had Haram Mekah. Dan pemuda ini menganggap bahwa negara Republik Indonesia bukan negara Islam karena berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pemerintah Republik Indonesia dihukumi sebagai togut dan batal keislamannya. Berdasarkan beberapa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berdasarkan beberapa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berdasarkan beberapa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini yang terakhir yang menjadi masalah. Ya. Jadi masalah. Kalau dia mengandung pemahaman yang seperti ini memang jemaah dari dulu pemahamannya seperti itu. Jelas ya? Mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Orang yang di luar kelompoknya. Nah, ini kelompok sudah dilarang di Indonesia ini dari dahulu, berganti-ganti nama. Berganti-ganti nama. Orang yang masuk orang yang di luar kelompoknya itu najis. Kalau masuk ke masjidnya bisa dipel nanti masjid itu. Walaupun belakangan ini lebih moderat ya. Lebih moderat belakangan. Kalau ada orang berkunjung ke masjidnya bagus biasa, tapi kalau sudah pulang baru dia pel. Ya. Kalau sebelumnya tidak seperti itu. Baik. Nah, ini memang pemahamannya seperti itu. Yang aneh bin ajaibnya orang-orang ini, baru belakangan dia pergi belajar ke Mekah. Ambil sanad baru. Baik, sanad mangkul kalian yang lama itu di mana? Apa ndak syah lagi sanad mangkul kalian yang lama? Jelas ya? Baik, itu pertanyaan pertama yang harus. Ya. Saya beri contoh. Maulid. Jadi yang pertama terkait dengan masalah bidah ya. Kaitannya dengan masalah tauhid. Bidah ini dia bertentangan dengan tauhid pasti. Bertentangan dalam hal apa? Pada dasar pokoknya atau pada kesempurnaannya? Ya tergantung jenis bidahnya. Jadi kalau saya beri contoh bidah kemarin itu pada hal yang mencocoki pembahasan. Tapi kalau masuk ke dalam rincian, bidah itu terbagi dua. Ada bidah yang bersifat kekufuran, dan ada bidah yang bersifat kesyirikan. Kufur dan syirik itu, walaupun hasilnya sama-sama mengeluarkan dari keislaman, syirik akbar dan kekufuran, yang mengeluarkan dari agama, sama-sama mengeluarkan dari keislaman. Hadirin hadirat yang melekat Allah, untuk menangkal Khawarij harus paham kaidah Ahlus Sunnah, lalu tahu bedanya dengan Khawarij. Hasil diskusi saya dengan beberapa peneliti, betul 90% lebih orang-orang Khawarij yang tertangkap di negeri ini, itu mereka akidahnya pakai tri tauhid. Apa tri tauhid? Mereka meyakini uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, atau diganti dengan hukmiyah, mulkiyah. Ya. Ada peneliti yang meneliti dari lapas ke lapas, tahanan ke tahanan. Lalu saya juga tanya kepada orang yang menangkap, apa akidah orang yang engkau tangkap? Mereka mengatakan 90% lebih akidahnya 3 tauhid. Dengan 3 tauhid itulah mereka membid'ahkan maulid. Dengan 3 tauhid itulah mereka mengatakan belajar sifat 20 itu sesat. Dengan 3 tauhid itulah mereka mengatakan pendahulu-pendahulu kita itu orang sesat. Negeri Banjar ini yang sangat masyhur dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan. Beliau mengambil akidahnya ke Makkah dan Madinah. Di sana beliau belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sebut Asy'ariyah Maturidiyah, yang masyhur di lafaz dalam lisan umat dengan sifat 20. Ada kitab beliau judulnya Usuluddin, benar nggak? Apalagi Sabilul Muttaqin apa Sabilul Muhtadin. Ada 2 tentang fikih dan tentang akidah. Coba dibuka, isinya tentang sifat 20.
akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sekarang mereka mau ganti itu, mau nggak? Antum mau nggak itu diganti? Mereka bilang belajar sifat 20 sesat, ridho nggak? Hah? Mau nggak itu diganti? Hah? Ini nggak semangat nih, kayaknya mau diganti nih kayaknya. Maka jika ada pesantren, tolong jangan diganti akidahnya. Pesantren sekarang sudah ganti akidahnya. Dibilang dipakai kitabnya Saleh Fauzan, kitab tauhidnya Saleh Fauzan. Tolong diganti lagi para kiai. Bukan saya menggurui. Siapa yang mengganti itu telah berkhianat kepada yang mengawal, yang mengajarkan Ahlus Sunnah di negeri ini dulu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad itu kakek guru daripada ulama kami di Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi orang Banjar ini kakek guru saya. Ya? Saya tidak ridho kalau di sini akidahnya diganti. Ya? Bisa putus nanti sanad ilmunya. Bisa hilang nanti madatnya, keberkahannya. Maka kita sokong guru-guru kita yang masih mengajarkan sifat 20 dengan sanad yang bersambung kepada guru-guru. Ya. Dengan ini Bapak Ibu yang muliakan Allah, mari pertahankan akidah Ahlus Sunnah. Mari kita tangkal, kita waspadai akidah Khawarij, akidah teroris, akidah ekstremis, akidah kelompok radikal yang menjadikan agama sebagai kendaraan politik, yang menjadikan agama sebagai alat-alat politik. Bagi kita bukan begitu. Politik sebagai alat menyebarkan agama, bukan sebagai agama yang dijadikan alat politik.